senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Jangan main-main dengan hati wanita. Bisa jadi inilah yang membuat pedangdut Cita Citata hari Jumat kemarin serius melangkah ke Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melaporkan Amrullah Amri Tuasikal sang mantan kekasih. Ya, pasca tertipu hingga puluhan juta rupiah dan gagal menikah hingga merugi. Kemarin Cita Citata menggandeng pengacaranya untuk melaporkan Amri. Tapi secara mengejutkan, kedatangan Cita menuju ruang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mendadak menuai insiden. Tiba-tiba saja Abdullah Tuasikal ayah Amri muncul mencegat dan menghentikan langkah Cita. Sontak saja Cita pun kaget oleh insiden berikut ini. Di Jakarta dulu ya. Ini saya baru lihat televisi. Ya jangan ada ya. Ini saya lihat televisi. Nggak pernah saya lihat. Untuk itu saya sengaja cegat. Karena sudah berapa lama saya juga mau pendekatan untuk berbicara masalah kita dengan Amri, ya kita bicara soal kekeluargaan. Sekali lagi juga saya mohon maaf untuk kita, ya karena ya mungkin karena Amri lalu masalahnya seperti ini. Sebagai orang tua, saya mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kaget karena hari ini kan Cita memang tujuannya untuk melaporkan, lalu bertemu secara tidak langsung dengan Bapak. Baru kali ini saya bertemu dan saya pribadi sebenarnya bukan untuk mau menjatuhkan anak Bapak, tapi saya pribadi cuma untuk minta Amri untuk meminta maaf kepada publik. Kenapa? Karena Amri lah yang minta saya untuk mempublik hubungan kita. Jadi saya merasa saya perempuan seperti dilecehkan sama anak Bapak. Uniknya dicegat secara mendadak dan bujukan untuk berunding secara kekeluargaan oleh ayah Amri seolah tak mempan untuk menghentikan langkah Cita mengadukan Amri ke MKD. Setelah menerima permintaan maaf ayah Amri, alih-alih tergerak dan setuju untuk berbicara secara kekeluargaan seperti permintaan Abdullah Tuasikal. Toh faktanya, Cita tetap melanjutkan langkah memasuki ruangan MKD. Di ruangan kaca itu, lagi-lagi sebuah pemandangan mengejutkan mencuat. Pertemuan tertutup antara Cita dengan para anggota MKD, berujung air mata Cita yang deras mengalir. Apa gerangan yang telah terjadi? Kalaupun ada orang lain merasakan, perempuan lain yang merasakan, ya berarti ya sudah, ya mau gimana, memang itu kan sudah sifatnya Amri, anaknya Bapak gitu. Jadi dari pihak dari keluarga ya alhamdulillah bisa beritikat baik. Mudah-mudahan nanti Amri bisa beritikat baik juga seperti Bapak. Sini Pak. Mau tak mau teka-teki baru pun mencuat. Agenda apakah yang diusung Cita ke ruang MKD kemarin sehingga menangis? Mungkinkah tidak hanya melaporkan Amri, tapi Cita juga mengadukan nasibnya yang konon tidak hanya kerap diduakan oleh Amri, tapi juga tertipu menutupi hutang-hutang Amri hingga puluhan juta rupiah. Alhamdulillah hari ini telah memberikan bukti-bukti serta melapor. Tapi tetap Cita pribadi masih menunggu itikat baik dari Amri sendiri. Karena yang Cita adukan ini adalah kode etika dari seorang anggota dewan. Ini bukti tanda terima pelaporan hari ini. Jadi bukti hari ini tidak bisa Cita publish karena memang itu sudah ketentuan dan sudah diverifikasi oleh pihak MKD.
Ironisnya, meski telah resmi dilaporkan oleh Chita, Amri sama sekali tidak terlihat muncul menyisakan tanda tanya besar. Di manakah kini Amri berada? Serius dilaporkan Chita Citata ke MKD dengan pengaduan tentang kode etik. Mungkinkah Amri ketakutan bisa mendulang resiko dipecat dari anggota dewan hingga tak berani muncul, apalagi meminta maaf kepada Chita di hadapan publik seperti tuntutan Chita? Entahlah, yang jelas konon hingga 2 kali 24 jam, Chita memberi batas waktu kepada Amri untuk memenuhi tuntutannya, meminta maaf di hadapan publik. Jika tidak, kabarnya Chita pun akan meringsak lebih serius lagi ke ranah hukum. Kenapa Chita nggak ke Polda tadi nanya lagi? Karena kan Amri ini adalah anggota dewan, jadi sudah seharusnya, sudah sepantasnya prosesnya harus di MKD gitu. Intinya kalau misalnya memang tidak ada itikat baik, tidak ada musyawarah, kasus ini akan segera diverifikasi. Nanti masing-masing pihak akan dipanggil, termasuk klien kami. Begitu juga kepada pihak terlapor. Begitu juga dengan saksi-saksi yang ada. Sekaligus juga mengumpulkan bukti-bukti, karena tadi baru bukti yang kita kasih baru bukti awal. Saya komunikasi bilang, Amri kamu nggak boleh komentar apa-apa. Kamu diam, memang diharap oleh kita itu adalah kamu minta maaf. Ya, ada forumnya minta maaf dan saya kira Amri juga tidak berkeberatan. Kan saya katakan itu, kalau kita keliru, memaafkan satu dengan lain itu nilainya ibadah. Kan kunci itu aja. Sikap Chita yang serius mengejar permintaan maaf Amri yang hingga kini masih bak menghilang di telan bumi itu pun menjulangkan tanya, ada apa dengan Chita Citata? Mengapa wanita asal Bandung, Jawa Barat ini begitu kekeh menuntut agar Amri meminta maaf kepadanya di hadapan publik? Benarkah Chita tak terima dan sakit hati karena tak hanya ditipu soal uang dan janji-janji untuk menikah, padahal Amri masih berstatus suami wanita lain? Sebuah teka-teki yang menguak misteri baru. Pasalnya alih-alih tegas menolak, Abdullah Tuasikal hanya mengakui bahwa Amri memang telah memiliki 1 orang anak hasil perkawinannya dengan sang istri yang kini telah menikah lagi, tanpa pernah menyebutkan bahwa Amri memang telah resmi bercerai. Mungkinkah gara-gara ini Chita Citata jadi sakit hati dan merasa dilecehkan? Sakit hati sih sebenarnya, sakit hati. Ya namanya perempuan gitu kan, merasa dilecehkan, merasa dibohongi. Tapi yang namanya orang sakit hati ada datang untuk minta maaf, ya kita terima kalau misalkan memang ada, tapi pihak Amrinya gitu. Tujuan Chita bukan untuk itu, bukan sakit hati, tapi yang pasti Chita ini loh, hubungan kita sudah dipublish. Kok ujuk-ujuk mau bilang serius, ujuk-ujuk tidak jadi gitu loh, gitu. Ya udah, yang penting Amri itu anak 1, kelas 6 SD. Kalau ada yang bilang ke kelas 6 SD. Istrinya yang mantan pacar ya, mantan pacar itu kan istrinya, mantan istrinya. Itu juga udah kawin, udah juga punya anak 1. Menyambut ulang tahun SCTV yang ke-26, Angga Aldi dan Amanda Manopo kompak seia sekata membeli 2 buah sepeda dan mereka kendarai di lokasi syuting Mermaid in Love. Rupanya mereka berniat untuk menguruskan badan dengan mengendarai sepeda demi tampil menarik di malam puncak ulang tahun SCTV ke-26. Seperti apa kekompakan mereka menguruskan badan dengan sepeda? Benarkah mereka memanfaatkan momen ini untuk mengikat kemesraan? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.